Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Rahma dari Fakultas Komunikasi 5B1. Kali ini saya akan mempresentasikan komunikasi bisnis dengan tema dasar-dasar bisnis. Dasar-dasar bisnis menurut Indrio Gito, suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, atau masyarakat luas. Menurut Huges dan Kapur, business is the organized effort of individual to product and sell for a profit the good and service that satisfy society needs. The general term business refers to all so ever within a society or within a industry. Yang berarti bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Dasar-dasar bisnis. Bisnis dan komunikasi merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Suatu kegiatan bisnis tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa komunikasi yang berlangsung dengan baik pula. Menurut para ahli, Huges dan Kapur dalam Dr. Bukhari Alma 2001 menyatakan bahwa bisnis ialah satu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam berbisnis. Yang pertama, tantangan produktivitas. Dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya karena mereka akan menghadapi pasar luas yang semakin berkembang. Usaha meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama memperbarui mesin-mesin dengan mesin modern sehingga agar hasil produksinya tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, kembang manajemen personalia agar karyawan dapat dimotivasi dalam meningkatkan produksi dan moral yang lebih baik. Yang ketiga, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Tantangan kualitas. Meningkatkan mutu berarti membuat satu menjadi lebih baik dan tingkat efisien pun menjadi lebih baik pula. Perbaikan kualitas ini tidak menyangkut produksi saja, namun juga mencakup seluruh bagian dan tingkatan dalam perusahaan. Tantangan pasar global. Persaingan global makin lama semakin meningkat, oleh sebab itu produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global tersebut. Tantangan bisnis. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, kompetitor semakin banyak. Yang ketiga, tantangan produktivitas. Yang keempat, tantangan pasar global. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, hasil globalisasi ekonomi. Yang ketujuh, hilangnya jati diri dari sebuah perusahaan. Yang kedelapan, arus informasi. Maksud dan tujuan bisnis. Bisnis tidak hanya dimaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen, lebih dari itu, bisnis juga harus mampu menyediakan sarana yang dapat menarik minat dan perilaku konsumen. Secara umum, maksud dan tujuan bisnis sangat terkait dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai risiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Fungsi dasar bisnis. Dan Steinhoff dalam bukunya The World of Business tahun 1979 menyatakan bahwa fungsi dasar bisnis ialah sebagai berikut. Yang pertama, acquiring raw material, mencari bahan mentah. Yang kedua, manufacturing raw material into products, merubah bahan mentah menjadi produk. Yang ketiga, distributing product to consumer, menyalurkan barang ke tangan konsumen. Ada pandangan yang lebih ekstrim menyatakan bahwa bisnis dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, production, yang kedua, marketing. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat.